Kami tinggal di kos-kosan. Mana kos-kosannya? Ini pas di depan ada seorang gadis cantik. Pemilik kos. Gadis cantik, guys. Modus juga pikiranku, aku bisa gratis kos-kosan kalau saya bisa diterima. Jadi modus yang bersaing waktu itu adalah yang satu pakai mobil Kijang kota, aku ingat. Yang satu adalah Vespa, aku jalan kaki, sementara sendalku satu merah, satu yang putih. Karena anak kos-kosan tukar-tukaran sendal. Tahu, begitu aku ditolak, saya katakan 15 tahun kita akan ketemu. 2014 kami dilantik, 2015 kami diundang alumni, hadir 4.000. Saya katakan kepada macombelan saya yang gagal dulu, saya katakan hadirkan yang satu yang memberi saya pelajaran 15 tahun yang lalu. Kalau tidak hadir, aku tidak ingin hadir memberikan pidato di depan alumni kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas MC. Kali ini kita akan mendengarkan cerita dari masa ke masa ya guys, atau cerita waktu muda Pak Andi Amran Sulaiman guys, yang ada intrik atau ada cerita yang sangat mengharukan dan juga sebagai penyemangat inspirasi guys. Karena waktu muda Pak Andi Amran Sulaiman itu masih miskin dan juga cerita asmaranya ditolak oleh anak ibu kos guys yang cukup cantik, dan itu menjadi inspirasi dia untuk melangkah lebih apa ya, lebih oke lah, lebih keras, dan juga pokoknya menjadi orang kaya dan menjadi Pak Menteri sekarang guys, Pak Menteri Pertanian pokoknya. Oke, kita simak sebagai inspirasi gas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Oke, Pak. Bapak Rektor UNM yang saya hormati, saya banggakan beliau adalah sahabat saya. Tepuk tangan untuk Pak Rektor. Pak Rektor guys. Yang mewakili Gubernur Sulawesi Selatan. Ini sahabat saya juga. Sahabat semua ya. Sekarang masih Bupati. Masih Bupati Tekalar? Enggak lagi. Ya, rencanakan lagi ke depan. Oke. Ketua dan para anggota Senat Universitas UNM, Ketua Majelis Profesor, para Wakil Rektor, para Dekan, seluruh hadirin yang saya cintai, terkhusus anak-anakku yang wisuda hari ini. Agak tukar reba. Kami seyogyanya tidak hadir, harus ke NTT hari ini. Kemarin kami sidang kabinet dengan Bapak Presiden Republik Indonesia. Setelah sidang kabinet, kami sudah menuju bandara. Tiba-tiba dipanggil beliau ke kediaman, diskusi untuk kemajuan Indonesia sampai tengah malam. Kami mungkin tidur jam 1, jam 4 harus bangun, harus berangkat ke Makassar demi UNM yang saya cintai. Anak-anakku sekalian, wisudawan, ada istilah SPBU, mulai dari nol ya. Mulai dari nol guys. Anda keluar mulai dari nol. Aku tanya, yang mau jadi guru, angkat tangan. Saya Pak, tapi sudah keluar. Yang mau jadi pegawai, dosen. Yang mau kaya raya. Wah, ini semua Pak. Oke, Pak. Yang mau dapat jodoh anak orang kaya. Saya juga mau Pak.
Anak-anakku, Anda mulai dari nol. Pendidikan menentukan sukses hanya, saya ulangi, itu biasanya 15%. 15 saja. Jadi ada 3 tingkatan keyakinan. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ilmu yang kita dapatkan itu 15%. Ainul yakin, melihat sesuatu, belajar dan seterusnya, itu 30%. Yang menentukan sukses adalah hakul yakin. Artinya apa? Ihsan. Aku tidak pernah ketemu Tuhan, tapi saya menyembahnya. Kita sholat, sedekah, naik tanah suci semata-mata karena Allah, padahal tidak pernah ketemu. Itulah menentukan sukses. Orang sukses di dunia ditentukan dari hakul yakin. Anak-anakku mau sukses? Mau, Pak. Tidak ada orang sukses di dunia yang aku temukan, bukan di Indonesia, menyumbangkan saja suaranya, mengiyakan, mengaminkan saja seperti suara nyamuk. Mau sukses? Ini ada yang terlambat. Bayangkan, aku jauh-jauh dari Jakarta, kami harus terbang ke NTT lagi, kemudian ke Jakarta. Aku ingin dengar suaranya yang menggetarkan UNM. Itu enggak kedengaran. Bagaimana Anda jadi pendekar nanti setelah tamat dari sini, tinggalkan sini? Mau sukses? Ini ada harapan untuk negara. Anak-anakku mau sukses, umur sekarang, umur berapa rata-rata ini? 20, 22. Oke, average 22. Anak-anakku mau sukses, umur 22 persiapkan diri. Buat blueprint, buat peta jalan. Aku kemana? Buat rancangan dengan baik. Kalau mau sukses, mimpi besar. Make big dream. Mimpi besar. Kalau mau sukses. Tidak ada orang sukses di dunia, di bumi Allah ini, tanpa mimpi besar. Tidak ada orang sukses mimpi kecil tetapi hasilnya besar. Itu baru gagasan. Yang kedua, kalau sudah bermimpi yang tadi, yang mau jadi konglomerat, yang mau jadi profesor, yang mau jadi rektor, yang mau jadi gubernur, tentukan kami harus melewati proses. Yang kedua adalah take action. Mimpi tanpa action, nol. Anda bermimpi menjadi profesor, Anda bermimpi jadi konglomerat, tapi tidak berproses, tidak melangkah, itu nol. Ini langkah kedua. Langkah ketiga adalah be persistent. Ini yang paling berat. Di sini orang gagal. Di sini orang gagal. Yang paling banyak berguguran adalah di proses. Di prosesnya. Mau jadi profesor tapi tidak belajar. Mau jadi konglomerat tapi tidak bekerja. Mau jadi gubernur tapi tidak berperilaku baik dengan baik. Mau jadi bupati tapi tidak beradab. Hati-hati. Itu holistik, paripurna manusia yang bisa sukses. Nah, di berproses ini yang paling sulit, paling berat. Dan orang gagal di proses ini karena rintangannya begitu banyak, godaannya begitu banyak. Kalau sudah berproses, terbentuk karakter petarung, dan itu biasanya sukses. Itu tidak cukup. Itu tidak cukup. Bapak, anak-anakku sekalian yang saya cintai,
Hari ini ada kedua orang tua yang menyaksikan. Yang kedua orang tuanya masih ada, menyaksikan sekarang wisuda. Yang sudah tidak ada, doakan beliau. Semoga beliau husnul khotimah. Yang ada orang tuanya di samping, di belakang. Ini yang keempat, setelah bermimpi, kemudian action, kemudian persisten, terbentuk integritas. Masih ada satu penentu kehidupan ini, adalah kedua orang tua. Ibumu, kemudian ayah. Kalau Anda pernah menggores hatinya yang ada di samping kiri kanan, jangan mimpi lihat cahaya dunia, apalagi cahaya akhirat. Saya ulangi, kalau Anda pernah menggores hati kedua orang tuamu yang ada di kiri kanan, itu jangan mimpi kamu lihat cahaya dunia, kesuksesan dunia maupun akhirat. Caranya sekarang mulai dari nol, minta maaf. Karena kenapa? Seorang ibu tidak pernah ingin menyakiti anaknya. Kalaupun sejelek apapun, pasti tetap mencintai anaknya. Begitu juga ayahnya. Tetapi doa ibu biasanya sulit tembus ke pencipta, manakala hatinya pernah tergores karena Anda gores, mungkin mau bayar SPP, mungkin ngambek. Tahu seorang tua, apapun dilakukan untuk anaknya yang dicintai, sampai wisuda, sampai dia lahir, sampai hari ini, itu beliau cintanya tanpa batas. Dan bahkan para ulama, para ustaz mengatakan, kalau mau lihat Allah tersenyum, lihatlah senyuman ibumu. Anak-anakku, nanti setelah wisuda, mimpi besar, pasang target yang tinggi. Anda adalah pemuda, aku juga dari desa, aku bukan siapa-siapa, tapi saya katakan pada saat itu, ya Allah, aku lahir miskin dan dihina orang, tapi jangan sampai nanti aku dikubur dalam keadaan hina dan miskin. Itu adalah salah saya. Beri aku kesempatan, aku goncang ini dunia, aku ingin berbuat untuk Republik dan umat. Alhamdulillah, 15 tahun diijabah. Dan itu dari pikiran, sukses dari pikiran, miskin dari pikiran. Mindset. Kalau mindset Anda miskin, jadinya adalah miskin. Kalau mindset Anda sukses, pasti sukses. Change your mindset, you can change the world. Kalau kamu rubah mindset, dunia akan bisa kamu rubah. Bisa? Ini mulai kendor lagi. Gimana? Bisa? Tahu, Anda sudah gagal mempraktekkan tadi persisten. Spirit jiwa tempurnya. Baru aku pidato 20 menit, kamu lupa apa saya ajarkan tadi yang pertama. Tidak persisten, tidak konsisten. Spiritnya tidak konsisten. Di sini orang gagal. Mimpi mudah. Semua orang bermimpi, siapapun. Mau sukses, mau kaya, mau. Tetapi tidur. Tidak kerja. Itu namanya mengkhianati, tidak konsisten, dan seterusnya. Tidak konsisten apa yang dipikirkan. Mau sukses? Mulai naik dikit. Itu pun baru sedikit. Anak-anakku, hidup ini sekali. Yang membawa peradaban adalah manusia dan kalian. Negara ini di tangan kalian. Anda bermain-main, Anda akan dipermainkan dunia nanti. Aku perlihatkan gambar dan perhatikan dengan baik.
Ini ada gambar yang menarik. Bisa ditunjukkan gambar? Oke Pak, tunjukkan. Bisa? Nah ini, coba perhatikan. Ikuti ini, Anda sukses. Struggle now, kemudian berikutnya kamu akan bahagia. Hari ini kamu berjuang 15 tahun, berjuang 20 tahun. Setelah 20 tahun atau 15 tahun, Anda berumur 35 tahun, 36 tahun, Anda menikmati sampai liang lahat. Dan insya Allah, kalau Anda orang beriman, Anda akan kekal di surga nanti. Amin. Anak-anakku, hari ini ya, kau punya energi dan air mata, kamu punya pikiran. Keluarkan air matamu hari ini selama 15 tahun. Air mata kebahagiaan menjemputmu setelah umur 36 tahun. Tapi kalau hari ini kamu poya-poya, hari ini kamu santai, 15 tahun muncul penyesalan dan sampai liang lahat. Bahkan Anda mewariskan kemiskinan berkelanjutan. Tidak ada pilihan. Anda mau sukses, mulai sekarang nol, keluar dari kampus, bekerja 15 tahun. 15 tahun siapkan, bisa 10 tahun. Dan berikutnya akan menikmati sampai liang lahat. Anak-anakku, mau lihat testimoni? Lihat kami dulu PPL honor. Almost impossible. 15 tahun kemudian kami pada posisi puncak dan tidak pernah diperhitungkan di Republik ini. PPL miskin jelek. Saya jatuh cinta ditolak. Saya beritahu pada saatnya Anda menyesal. Nih, siapa yang mau? Kurus, gondrong, jelek, hidup di kos-kosan. Ini kos-kosan saya. Bayangkan, ini tidak ada yang bisa menghitung bahwa ini akan tampil jadi menteri. Dan tahu baru-baru ini penghargaan dari FAO terbaik, pertanian terbaik sedunia. Ini dan itu lahir dari kos-kosan. Aku pernah kos-kosan di sini sebelah, samping UNM. Jadi saya adalah bagian dari UNM juga. Ini kos-kosan. Tidak mungkin. Dan pertama dalam sejarah, alhamdulillah, 3 kali dilantik menjadi menteri dalam satu kementerian. Ada cerita yang menarik anak-anakku. Saya wisuda, tahu, aku sedih. Saya masih ingat, kami naik 07 kalau tidak salah ingat. Itu Prumnas IKIP. Dan 05 Cenderawasih, aku hafal angkot itu. Kami wisuda, tahu seorang diri, ayah ibuku mengantar. Saya katakan dalam hati kecilku, ya Allah berikan aku kekuatan, aku rubah kehidupanku. Termasuk aku ingin bahagiakan kedua orang tuaku yang sudah berjibaku mengantarkan saya menjadi wisudawan. Ini kami tinggal di kos-kosan. Mana kos-kosannya? Ini pas di depan ada seorang gadis cantik, pemilik kos. Modus juga pikiranku, aku bisa gratis kos-kosan kalau saya bisa diterima. Jadi modus yang bersaing waktu itu adalah yang satu pakai mobil Kijang kota, aku ingat. Yang satu adalah Vespa, aku jalan kaki, sementara sendalku satu merah, satu yang putih. Karena anak kos-kosan tukar-tukaran sendal. Tahu, begitu aku ditolak, saya katakan 15 tahun kita akan ketemu. 2014 kami dilantik, 2015 kami diundang alumni, hadir 4.000. Saya katakan kepada mas comblang saya yang gagal dulu, saya katakan hadirkan yang satu,
yang memberi saya pelajaran 15 tahun yang lalu. Kalau tidak hadir, aku tidak ingin hadir memberikan pidato di depan alumni kita. Aku telepon dia, sobat, bro, apa ada yang bersangkutan? Saya tidak sebut nama. Ada yang bersangkutan? Bro, sudah hadir. Hadirkan dia. Hambar hidupku berdiri di depan mereka kalau satu orang itu tidak hadir. Saya sampaikan pidato dan seterusnya. Kemudian saya pulang, diantar di Hotel Claro karena baru jadi menteri. Setelah saya pidato, ketemu di Claro dengan Mas Comblang, dengan temannya. Temannya langsung peluk saya, dia menangis. Dan ibunya juga peluk saya, dia datang. Saya katakan, dalam hati saya, aku tunggu pelukan ini 15 tahun yang lalu tapi tidak datang. Begitu jadi anak muda, dendam positif. Ada yang menarik, yang bersangkutan kena masalah. Dia mau berangkat ke suatu tempat. Saya tahu, aku kirim utusan, bantu mereka. Kami kirimi box, saya bilang ini kue. Terus dia buka di Bali, menangis. Ibunya bertanya, kenapa kamu menangis? Yang ibu hina dulu dan tolak. Ini yang berikan dolar kepada kita, menyelesaikan masalah kita. Kenapa? Dia menjadi bagian dari hidupku. Saya berdiri di tempat ini, dia punya kontribusi karena melakukan tekanan cinta yang luar biasa. Benar? Anak-anakku, kalau mau berhasil, ciptakan tekanan manakala kamu tidak dapat tekanan. Kenapa? Yang mendapatkan tekanan 10.000 derajat Celcius, 1.000 derajat Celcius adalah emas dan berlian. Itu berada di perut bumi. Pertanyaannya, Anda mau jadi berlian atau Anda mau jadi pecundang? Setuju? Hikmahnya di balik itu, jangan pernah dendam pada orang. Orang yang menyakitimu, orang yang menghinamu, orang yang mensolimimu, itu adalah sahabat terbaikmu. Kenapa? Dia membuat kamu menjadi berlian, menjadi emas, sehingga menjadi pemimpin kelak. Anak-anakku, tidak sampai di situ. Kami ke Sulawesi Tenggara, kami ke perbatasan, kami merantau. Ini mental, masuk ke mental. Jangan Anda mau berhasil, jangan pernah makan bukan hakmu. Baru saja kemarin kami pidato diundang mewakili pemerintah dan dianggap terbaik di KPK. Dan ini kami dapatkan di waktu kecil. Ada kisah di saat kami SD, pungut uang 5 rupiah di pasar. Kemudian aku bawa pulang. Ayahku mengatakan, ambil uang di mana? Aku katakan, saya pungut di pasar. Bukannya dipuji, diambil kayu, ditanya mana tanganmu yang memungut uang tadi. Kami dipukul, suruh antar kembalikan. Itu bukan hakmu, itu punya orang. Berikutnya, jangan sampai kau makan haknya orang, uang haram. Itu kamu tidak akan baik dunia akhirat. Itulah pesan yang mengantarkan kami, itulah warisan kami dapatkan, mengantarkan kami berdiri di tempat ini. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, perjuangan kami jadi pegawai. Jadi ada yang mengatakan kalau pegawai tidak bisa kaya, itu omong kosong. Aku gugurkan itu mitos. Kalau sudah pegawai tidak boleh kaya, itu salah. Kalau pengusaha tidak boleh sekolah, itu salah. Kami pegawai 15 tahun, menteri kurang lebih masuk tahun ke-7. Berarti sudah 20 tahun lebih. Kami juga dosen, sudah 12 tahun, dosen tetap. Sebentar lagi guru besar. Jadi pegawai, pengusaha, akademisi, kami masuk di 3 tempat ini. Karena ada orang mengatakan kalau pegawai tidak bisa kaya, kalau pengusaha tidak bisa sekolah. Kami gugurkan ini mitos. Tahu anak-anakku,
Sambil kami bekerja, sambil kami kuliah, sambil kami mengajar, kami mengurus bisnis. Hapaten kami ada 4, buku ada 30. Nih, rumah dulu, kantor. Ini kantor saya. Ini kantornya. 7 tahun kemudian, karena ada kegigihan, ada kemauan keras, ada hakul yakin di sana, berubah menjelma yang kita bisa lihat di samping Umi. Mana mungkin tidak ada ilmu ekonomi bisa kena? Nggak bisa. Modal kami 500.000. Alhamdulillah setelah 7 tahun menjadi 3 triliun. Kami bukan siapa-siapa. Kami dari kaki gunung, daerah terpencil dan termiskin di Sulawesi Selatan, yaitu Pondre. Saya katakan, boleh aku dari desa yang terpencil, daerah termiskin, tapi saya ingin rezekiku mengglobal. Kemudian saya masih ingat, aku mau naik kuda, pinjam kuda dengan om saya. Akhirnya sering aku curi-curi dengan sepupu saya. Pakai kudanya, aku mau pakai kuda karena ambil kayu jaraknya 5 kilo dari rumah, 3 kilo dari rumah. Tapi nggak bisa beli kuda. Saya Allah, ya Allah, berikan aku kekuatan, aku ingin beli kuda nantinya. Alhamdulillah setelah 10 tahun, 15 tahun, kuda kami beli. Dan kuda ini cukup hemat. Menghemat perjalanan. Kalau ke Palopo, ya kalau naik mobil 8 jam, 7 jam, ini 40 menit bisa sampai. Begitu namanya visioner. Dan saya mengatakan aku ingin keliling. Kalau hari ini saya maaf, bukan aku hebat, tapi kami mau dan berdoa. Berikutnya aku katakan, aku mau mendarat di mana saja. Setelah 17 tahun jadi kenyataan. Bayangkan ada anak desa miskin, jelek, gondrong, bisa membongkar laci dunia. Dan saya ingin kalian nanti demikian. Ada 900 wisudawan. Kalau kalian 900 ini melakukan apa yang saya ucapkan hari ini, camkan baik-baik, ini Anda akan menggoncang ini republik. Bayangkan kalau 900 ini membangun gedung, membeli pesawat, berarti 15 tahun kemudian 900 pesawat parkir di Bandara Hasanuddin. Bisa? Ini mulai tidak konsisten lagi. Lumayan. Bisa? Bisa. Pasti bisa. Ada yang hafal surah Ar-Ra'd? Ada? Ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maaf yang non muslim. Tidak akan berubah nasibnya suatu kaum kalau bukan kamu yang merubahnya. Jangan mimpi dari nenekmu sampai Nabi Adam ingin merubah nasibmu. Enggak, kalau bukan kamu yang merubahnya. Cara merubahnya adalah rubah karaktermu mulai hari ini. Bisa? Ini getarannya belum. Gimana sih Pak Rektor? Pak Rektor berapa sih waktu saya? Getarannya. Ini ajudan. Ajudannya sampai lari gitu guys. Oke. Tegas lagi Pak. Itu luruskan dulu. Katanya mirip dasi, ulu nggak ngerti pakai dasi. Anak-anakku, Miring dasinya guys. rubah mindsetnya, rubah habitnya, kebiasaannya. Mau sukses? Berani bertindak, berani berproses. Anda jadi. Dan jangan pernah berhenti. Never give up until I win. Tidak pernah menyerah sampai saya capai cita-citaku. Siap? Itu ibumu nanti
Semua wajib. Kedua orang tua kiri kanan belakang wajib cium tangannya, minta keikhlasannya, minta doanya, dan minta dimaafkan dosa-dosanya selama kamu kuliah di sini. Itu yang kau lakukan pertama nanti. Setelah wisuda selesai, minta ridhonya, ridho ibumu, ridho Allah. Siap? Jangan hanya lidahmu, Siap. tapi harus engage, harus hatimu tembus dengan hati kedua orang tuamu. Bisa? Saya lanjutkan. Kami kemudian ditakdirkan jadi menteri. Umur 40 tahun lebih, kami ditakdirkan menteri. Kami ditanya, kok bisa jadi menteri? Aku juga pusing. Saya juga tidak tahu kenapa bisa jadi menteri. Jadi, kamu adalah kehendak Allah. Ada seorang profesor mengatakan, guru besar pengamat mengatakan, kenapa bisa jadi menteri? Begitu jadi menteri, kami mengatakan apa tugas dari negara, kami akan selesaikan. Seluruh koruptor yang ada beredar di lingkungan saya, kami beresin. Dulu 400 kami bawa ke penjara. Kementerian Keamanan. Pulang nanti aku pecat lagi. Pernah aku pecat satu kantor, nggak ada pimpinan, satu kantor, mulai eselon 1, eselon 2, eselon 3, habis satu kantor. Karena kami sandar pada Al-Quran, Sunnah Rasul, dan undang-undang. Nggak bisa dibeli. Jangan pernah Anda dibeli. Jangan pernah. Kami pegawai, kami dulu pimpinan, kami pernah kepala logistik. Dan kalau ada yang pernah mendengar satu orang saja, selama kami menteri, selama kami pegawai, masuk di kantong saya 1.000 rupiah, mobil yang paling mewah aku pegang, itu aku serahkan sebagai hadiahnya. Satu saja. Dan itu mahal, itulah manusia mahal. Jangan pernah Anda mau dibeli. Jangan ditukar dengan rupiah. Jangan ditukar dengan apapun. Karena Anda adalah makhluk mulia. Jangan hinakan dirimu. Apalagi yang suka buat proposal. Itu orang menghinakan dirinya. Dia ciptakan dihinakan dirinya. Mulai sekarang mau berhasil? Mulai hari ini Mau. keluar dari pintu gerbang di sana, jangan pernah kamu minta uang kepada kedua orang tuamu termasuk warisan. Mau berhasil? Saya ulangi, jangan sampai you lupa. Kalau kamu mau sukses, jangan pernah minta lagi uang kepada kedua orang tuamu dan warisan. Ini nggak yakin saya sama kalian. Aku setengah mati pidato, balik kiri kanan, aku tidak sanggup ini. Kalau tidak sanggup, Anda tidak sukses. Kenapa? Anda melatih dirinya untuk berproses. Paham maksudku? Anda kadang menempatkan gengsi bukan pada tempatnya. Gengsi menjadi tukang batu. Aku pernah tukang batu. Umur 9 tahun, tangan saya ini besar. Aku tukang batu. Aku jual ikan. Aku pernah jual ubi. Aku dihina. Malah aku dibilangi orang gila. Termasuk keluarga aku mengatakan saya orang gila. Setelah 15 tahun kami sudah hidup pas-pasan. Yang dikatakan pas-pasan adalah pas mau masuk rumah ada rumah pribadi, mau naik private jet ada private jet pribadi, mau naik heli ada heli pribadi. Itu namanya hidup pas-pasan. Setelah aku hidup pas-pasan, mereka mengatakan 15 tahun lalu aku dikatakan gila, dia mengatakan ternyata kita gila. Itu sudah terlambat dia katakan gila. Sudah siap kaya? Jangan mengatakan when name saya dari, enggak peduli. Jack Ma dia hanya alumni high school. Steve Jobs hanya dia drop out. Ada tadi yang 9 tahun, ada 11 tahun.
Ada yang sudah 11 tahun. Berapa tahun? 7 tahun. Yang paling lama. Berbanggalah Anda, 7 tahun baru tamat. Anda punya pengalaman luar biasa di tempat ini. Gunakan bertempur di luar. Yang suka demo ada? Ada. Ambil pengalamanmu saat kamu ditangkap. Begini caranya lolos dari jerat. Gunakan semua ilmu yang kau dapat. Ini orang konglomerat. Jack Ma High School, dia tamat SMA. Artinya Anda semua dalam ruangan ini memenuhi syarat untuk konglomerat dunia. Drop out. Ini drop out ini, berderet ini. Yang punya Virgin itu tamat SD kelas 4. Dia berhenti kuliah, dia jual koran karena matanya silinder. Ini konglomerat dunia. Dia bukan alumni UNM. Kalian alumni UNM. Berarti bukan satu-satunya. Ini menopang untuk Anda melangkah, tetapi bukan satu-satunya penentu. Adalah karakter. Yang kedua, tidak ada modal. Aku tidak punya modal. Model aku tidak punya. 2, aku tidak punya. Tapi saya katakan tidak akan menyerah sampai saya gapai mimpiku. Tidak akan menyerah. Bisa? Bisa. Bisa? Pak Rektor, Bisa. ini harusnya 7 hari 7 malam aku kadar ini baru bisa berubah ini. Bisa? Anak-anakku, nanti kalau selesai wisuda, saya ulangi ya spiritualnya. Saya sebagai bapakmu, saya sebagai kakakmu, spiritualnya adalah muliakan ibumu, ayahmu kalau mau berhasil. Kamu nanti mulai dari nol. Yang pernah menggores hati ibunya, nanti kamu cuci, bersihkan seputih kain kapan. Nanti kalau Anda keluar, kemudian melangkah dengan pasti, memulai tukang batu nggak apa-apa, menjual cendol nggak apa-apa, sambil kerja. Anak-anakku, sebelum aku turun, waktunya berapa lagi, Pak? Anak-anakku, andaikan aku bisa kembali seperti muda Anda, aku berani bayar puluhan miliar. Andaikan aku bisa kembali muda seperti kalian. Begitu mahalnya dikatakan pemuda. Umur Anda mahal banget. Kita tidak bisa kembali lagi. Andaikan aku bisa kembali seperti kalian, aku bayar. Aku tukar apa yang you senangi. Seandainya datang malaikat, tukar umur yang muda-muda tuh. You tukar ini umur kamu beri. Tapi hartaku sebagian aja you ambil. Jangan ambil semua. Oke, anak-anakku, ada bertanya? Ada yang mau bertanya? Cukup? Oke, sekarang ada yatim piatu? Tidak ada bapak, tidak ada ibu? Ya, tapi kalau saya lihat ini konglomerat kakaknya. Ada yatim piatu, tapi yatim piatunya siapa? Jack Ma. Itu ya yatim piatu ya. Ada yatim piatu? Fahmil ada nggak? Fahmil mana? Ada? Oke guys, alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Mentan kita, Pak Andi Amran Sulaiman, guys, selaku Menteri apa ya, lupa saya guys. Pokoknya Menteri Pertanian dan juga seputarannya lah guys. Yang tadi menceritakan tentang masa mudanya dan juga
kegigihannya untuk menjadi orang sukses dan orang global, atau menjadikan rezekinya untuk global guys. Dan yang diawali dengan dari nol, dan juga waktu kecil sampai waktu mudanya dia pun dihina guys. Dan ujung dari penghinaan itu menurut Pak Mentan tadi yaitu pas dia kuliah guys, dan juga ngekos, dia jatuh cinta kepada anak ibu kos yang istilahnya cukup cantik lah guys. Dan ada saingan 3, yaitu yang satu punya atau pakai mobil kijang yang sejaman dulu guys, dan yang kedua yaitu pakai Vespa. Dan Pak Andi Amran Sulaiman muda hanya jalan kaki dan hidup di kos-kosan, dan juga dengan memakai sandal apa istilahnya guys, satu hijau satu merah lah guys. Dan itulah ketika dia ditolak cintanya guys oleh seorang gadis, yaitu anak ibu kos. Itulah menjadi titik awal untuk Pak Andi Amran Sulaiman apa ya guys, mengetuk hatinya untuk apa ya guys, pokoknya apa istilahnya, lebih gigih, dan juga 15 tahun lagi akan mewujudkan impiannya guys, menjadi orang kaya. Dan juga dalam hati Pak Andi Amran Sulaiman yaitu, nantikan aku 15 tahun lagi akan kubayar dengan ini guys, jeripayah dan juga istilahnya dendam yang positif guys. Oke, semoga tadi bisa menginspirasi untuk anak-anak muda guys yang usianya masih 20 ke atas sedikit lah, 20-25an guys, ataupun kalau 30 ya oke lah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LC.